Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fisabilillah Sofyan Prayoga dari kelas KPI 2D NIM 20 di sini saya akan menjelaskan materi tentang tidak ada paksaan dalam berdakwah, di mana materi ini diambil dari buku referensi Pak Sarbini. Yang video ini disampaikan untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah hadis. Tidak ada paksaan dalam berdakwah, yang dari hadis Bukhari nomor 1268 yang terjemahnya telah menceritakan kepada kami Sulaiman bin Harb telah menceritakan kepada kami Hamad, ia adalah ibnu Said dari Sabit. Dari Anas radhiyallahu anhu berkata, ada seorang anak kecil Yahudi yang bekerja membantu Nabi SAW menderita sakit. Maka Nabi SAW menjenguknya dan beliau duduk di sisi kepalanya lalu bersabda, masuklah Islam. Anak kecil itu memandang kepala Nabi kepada bapaknya yang berada di dekatnya. Lalu bapaknya berkata, taatilah Abu Al-Qasim SAW. Maka anak kecil itu masuk Islam. Kemudian Nabi SAW keluar dan bersabda, segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan anak itu dari neraka. Pesan hadis tersebut adalah Islam adalah agama yang sangat demokratif. Aspek demokratif Islam salah satunya tercermin dari ayat di atas bahwa Islam tidak memaksa seorang untuk masuk Islam. Ini mencerminkan kesadaran Islam yang sangat luar biasa tinggi bahwa yang namanya keyakinan dan kepercayaan dan akikoh dalam beragama tidak bisa dipaksakan. Pernyataan Islam itu sangat tegas bahwa tidak ada paksaan untuk masuk Islam. Dari sini pula mencerminkan bahwa dalam hal beragama Islam lebih menekankan pada aspek kesadaran dan bukannya aspek keterpaksaan. Islam mempersilahkan seseorang untuk masuk Islam, tapi syaratnya bukan karena dipaksa atau apalagi diteror, melainkan atas dasar kesadaran orang yang bersangkutan. Karena itu sungguh aneh dan ironis kalau ada seorang yang mengklaim dirinya Islam tapi suka memaksakan kehendaknya pada orang lain yang berbeda dengannya. Spirit Islam adalah spirit kebebasan dan kesadaran, bukan ancaman dan paksaan. Terkait dengan tidak ada paksaan untuk masuk Islam, hal itu menunjukkan bahwa Islam sangat menghargai kebebasan bagi manusia dan memeluk dan menjalankan agamanya masing-masing. Bahkan umat Islam wajib melindungi orang-orang kafir yang zalim. Jelas ini bukan sekedar nilai demokratis yang biasa-biasa saja, melainkan spirit toleransi yang sangat tinggi. Tidak diperbolehkan melakukan pemaksaan dalam agama Islam. Ini bisa dianggap wajar karena Allah sendiri memosisikan manusia sebagai makhluk yang berakal atau hayawun atik. Fungsi akal adalah untuk memilih mana yang baik dan mana yang buruk. Dengan akalnya itu manusia bisa menentukan pilihannya agama mana yang terbaik bukan buat dirinya. Sehingga akal ini Allah sendiri memberikan kemerdekaan kepada manusia untuk menentukan agamanya, asalkan dia sendiri bertanggung jawab dengan pilihannya itu tergantung kebebasan ini. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Kahfi ayat 29 yang artinya, kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu, maka barang siapa yang ingin beriman hendaklah ia beriman, dan barang siapa yang ingin kafir biarlah ia kafir. Sesungguhnya kami telah menyediakan bagi orang yang zalim itu di neraka, yang gejolaknya mengepung neraka. Dan jika mereka meminta minum, niscaya mereka akan diberi minum dengan air seperti besi yang dipendidihkan, yang dihanguskan muka. Itulah minuman yang paling buruk dan ditempatkan istirahat yang paling jelek. Allah sendiri menjamin kebebasan manusia dalam hal keyakinan. Bahkan kalau manusia memang lebih memilih untuk tidak beragama pun atau kafir,
Allah tetap mempersilahkannya. Hanya saja setiap pilihan pasti ada konsekuensinya. Orang yang telah menentukan pilihannya harus berani bertanggung konsekuensi atas pilihannya itu. Pada prinsip Allah tidak menekankan harus beragama pada seseorang, melainkan bagaimana bertanggung jawab manusia atas konsekuensi kepada pilihan tersebut. Toleransi dan tidak memaksakan agama sendiri ini pun telah dicontohkan pada Nabi Muhammad SAW. Pada saat di Madinah, Nabi menyusun piagam Madinah bersama umat agama lain untuk menjamin kebebasan beragama. Dalam pasal 25 piagam Madinah disebutkan bahwa orang-orang Yahudi Bani Auf adalah satu umat dengan kaum muslim. Orang-orang Yahudi bebas berpegang pada agama mereka dan kaum muslim bebas berpegang kepada agama mereka, termasuk pengikut mereka dan diri mereka sendiri. Bila di antara mereka ada yang melakukan aniaya dan durhaka, maka akibatnya akan ditanggung oleh mereka sendiri dan keluarganya. Pasal 37 menjelaskan orang-orang muslim dan Yahudi perlu bekerja sama dan saling tolong menolong dalam menghadapi pihak musuh. Jadi melalui ayat di atas tidak diragukan lagi bahwa Islam adalah agama yang menantangkan semangat toleransi dan kemerdekaan dalam hal beragama. Terima kasih presentasi atau penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.